Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah memperjumpakan saya dan Anda pada hari yang sangat ditakuti oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Hari ini saya dan Anda membahas mengenai babul hathi alal izdiyadi minal khairi fi awakhiril umur, yaitu memperbanyak bab untuk memperbanyak amal kebajikan di usia yang mulai senja pada hari tua, ya. Itu ya. Mu'allif Allah mensyariatkan dan memerintahkan umat manusia ini untuk menambah ketaatan dan menggiatkan berbagai pendekatan yang dapat mengantarkan kepada keridhoannya pada akhir-akhir hayat kita ini. Kalau didasarkan Al-Quran, itu batasnya mulai bertobat itu adalah usia 40 tahun. Itu surat 46 ayatnya 15, itu jelas-jelas disebutkan 40 tahun. Sudah jelas-jelas disebutkan 40 tahun. Batas usia bertobat atau tidaknya itu batas usianya surat 46 ayat 15. Ya, surat Al-Ahqaf ayatnya 15. Sedangkan hadis itu ada yang melebihi itu. Jadi Allah memberikan pengampunannya lebih-lebih ketika ditunjukkan oleh dalil. Ya, Al-Ahqaf. Maka surat Al-Ahqaf itu pada ayat 15 itu saya dan Anda disunnahkan untuk menambahi bacaannya itu dengan tambahan memohon taubat kepada Allah. Pada usia 40 tahun ke atas itu ditambah seperti ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma rabbighfirli, ya, ditambahi wa atubu ilai atau wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, boleh begitu. Atau ketika subhana rabbiyal azim astaghfirullah wa atubu ilai, boleh. Ya, itu disunnahkan usia 40 tahun ke atas.
Jika saya dan Anda 40 tahun ke atas ini banyak maksiatnya, maka untuk tobatnya susah. Itu batasnya, limitnya. Ya. Ya sudah, itu mulai terasa, semuanya sudah mulai terasa ya. Asam urat, kolesterol sudah mulai terasa itu ya. Sudah jadi ada mulai tampak itu. Dan di samping itu, usia 40 itu dinilai oleh Allah bahwa orang itu bersyukur kepada kedua orang tuanya karena dia sudah menjadi orang tua. Makanya dimulai dengan doa Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Baru kemudian dia berdoa untuk anak keturunannya, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya, wa aslih li, dan perbaikilah untukku fi dzurriyyati, di dalam keturunanku, anak maupun cucu maupun cicit. Ya, diperbaiki apanya? Ya agamanya, ya ekonominya, ya kesehatannya, semuanya diperbaiki oleh Allah. Minta diperbaiki. Wa aslih li fi dzurriyyati. Itu ya. Jadi kalau anak, mereka menjadi anak dan cucu yang salih salihah. Wa aslih li fi, ekonominya juga begitu. Dan perlu diketahui ekonomi anak-anak kita, orang-orang yang di bawah kita mesti kaya. Sudah jaminan itu. Jadi saya tidak perlu khawatir terhadap ekonomi anak-anak kita. Walaupun secara kasat mata anak-anak kita ini masih dompleng kita. Jangan khawatir, surat 4 ayat 9. Ya, jangan khawatir pokoknya. Mesti sugih. Nah, dijamin sudah. Ya. Kalau Anda khawatir terhadap kehidupan mereka ke depan karena tidak kuliah, tidak sekolah, ya, mutung lah kata gitu ya, putus tengah jalan, tetap mereka ini akan kaya. Loh, dikayakan oleh Allah. Sak males-malesnya mereka mesti diberi kekayaan oleh Allah. Sebagai tanda-tandanya itu. Ya. Itu sudah jaminan sudah. Untuk itu hendaknya lah saya dan Anda mengkhawatiri kepada anak keturunan saya dan Anda sekalian ini, keturunan kita ini, apa? Ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan dalam surat Al-Ahqaf 15 itu, wa aslih li fi dzurriyyati. Lah itu. Ya. Jadi tidak usah khawatir, anak saya belum punya mobil, nanti punya pesawat. Jangan bingung. Ya. Insya Allah punya, begitu. Harus yakin begitu. Kenapa? Dalil soalnya. Ya. Jadi kalau saya dan Anda sampai mengkhawatiri anak keturunan saya dan Anda ini, khawatirnya ke depannya itu susah hidupnya, mohon maaf ini, maka berdasarkan surat 4 ayat 9, saya dan Anda masih dinilai belum bertakwa. Ya, belum bertakwa. Jadi saya dan Anda wajib bertakwa dan bertawakal kepada Allah. Itu surat 4 ayat 9. Jadi iman saya dan Anda masih dipertanyakan oleh Allah. Gitu ya. Iya. Yang dipupukkan adalah ketakwaan. Ya, minimal adalah batas awalnya itu adalah sholat. Anak-anak saya dan Anda ini mesti jauh dari sholatnya tata cara Rasul. Sudah. Atau sholatnya lebih cepat sekarang ini. Karena apa? Quran sudah menjawabnya di situ. Surat 19 ayat 59.
akan ada timbul generasi semakin awak, semakin lama semakin adha'us shalah. Nah, jadi saya dan Anda yang sekarang ini masih datang ke masjid, nanti insya Allah akan diganti anak keturunan yang tidak akan datang ke masjid. Bahkan mereka akan bertanya, apa itu sholat? Apa itu azan? Masjid ada, disucikan masjid, tetapi tidak ada penghuninya. Jadi yang disucikan tempatnya. Sampai-sampai nanti ada yang berzikir la ilaha illallah, tetapi dia tidak tahu maknanya. Ketika ditanya, kenapa kamu la ilaha illallah? Karena dulu orang-orang tua saya begitu. Kamu tidak sholat. Apa itu sholat? Apa itu Quran? Tidak tahu. Cuman saya hanya mengatakan la ilaha illallah. Itu saja sudah dijamin surga. Tidak sholat, tidak apa, jamin surga. Ya. Akan tetapi mereka ada yang banyak tidak tahu sama sekali, bahkan tidak menyebutnya sama sekali. Nah itu yang na'udzubillah min dzalik. Misalkan masjid ini sampai nanti berusia sampai 400 tahun kira-kira gitu ya, 200 tahun kira-kira begitu. Sudah kita menemui masjid ini melompong. Tidak ada penghuninya. Ya. Bahkan apa? Masjidil Haram, Ka'bah pun mengeluh kepada Rabb-nya. Hadis qudsi itu. Ya, mengeluh kepada Rabb-nya bahwa penghuninya sudah semakin sedikit. Wah. Lalu dijawab oleh Allah, ya, engkau jangan khawatir, justru yang datang kepadamu ini ketakwaannya semakin tinggi. Ya, seperti itu. Jadi mulai hati-hati saya dan Anda. Makanya Anda dan saya harus mengajarkan kepada anak dan cucu saya dan Anda sekalian ini sabar di dalam melaksanakan sholat. Surat 20 ayat 132. Wis, mau yang jadi insinyur, mau yang tukang sayur, mesti sugih. Jangan khawatir. Ya, mesti sugih. Orang tua sekarang bilang, kamu kalau nggak sekolah mau jadi apa? Ya iya, ya, mesti kaya. Ya, mesti kaya. Hadis menerangkan walaupun ia tidak mau usaha sekalipun, males-malesan tetap kaya Bapak. Memang itu takdirnya sudah. Dalil di dalam Lu'lu' wal Marjan muttafaqun alaih. Jibril datang untuk bertanya, mengajarkan kepada umat Rasulullah Muhammad SAW. Apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Dan kapan terjadinya kiamat? Lalu jawab Nabi, orang yang bertanya saja tidak lebih tahu daripada yang nanya. Ya kan? Yang ditanya. Lalu kalau begitu beri tanda-tandanya. Tanda-tandanya adalah seorang ibu, seorang budak melahirkan majikan. Seorang ibu melahirkan majikan untuk anaknya. Jadi anaknya nanti nyuruh orang tua itu sampai sekarang ya sudah mulai terjadi kan? Berani kepada orang tua. Ya tak? Nanti dia akan merasakan pada usia 40, sudahlah. Jadi saya dan Anda sabaro. Ya, anak kita belum usia 40, tenang, dia melawan kita, tenang, maafkan dia sudah. Yang banyak-banyak memberi maaf. Kenapa? Nanti usia 40 baru terasa. Iya, dia akan berubah. Oh iya. Ya, batasnya itu di surat Al-Ahqaf tadi, 40 sudah. Ya, iya. Iya. Anaknya jadi majikan. Ya, contohnya ya, ibunya suruh gendong. Nah, memang betul kerelaan, tetapi
tapi diperintah. Kalau kerelaan beda kan, tetapi rata-rata diperintah. Bukan itu saja, banyak. Nyuci suruh ya. Nah, katanya istri saya, ke sana jadi inem, di sini jadi inem. Ya tak? Saya bilang, luaskan hatimu. Rabbish rohli sadri. Misalkan gini, dia sudah difasilitas ada asisten rumah tangga. Iya. Tapi ibunya tetap selalu kepingin begitu, gimana itu? Memang begitu, nanti disuruh, memang betul. Ya disuruh. Selalu mengikuti begitu cuma. Jadi sunnatullah, sudah ini berdasarkan sunnah ya, maka seorang ibu akan menjadi pembantu buat anak. Lalu yang kedua adalah penggembala. Bertelanjang dada, bertelanjang kaki, tetapi dia sibuk dengan urusan bangun bangunan yang tinggi dan artinya apa? Orang yang lemah sekali, orang yang miskin sekali, tiba-tiba menjadi kaya raya. Jadi kalau Anda lihat, misalkan sekarang ini YouTuber yang terkenal, dulunya kayak apa, ya itulah ibaratnya dulu begitu. Sudah. Sak males-malesnya. Sudah dijamin. Bahkan nanti sedekah itu tidak ada yang menerima. Wis itu jaminan. Karena semuanya kaya. Semuanya kaya. Hanya kita tidak tahu mengalami atau tidak. Ya. Contoh saja, saya didatangi oleh orang yang sejak COVID ini, maka orang banyak mendatangi rumah saya untuk memberikan sembako, gitu ya, tetapi dengan foto bahwa ini dari suatu instansi. Saya bilang, saya tidak mau. Sampai masuk ke tempat saya, rumah saya, bukan saya sombong, rumah saya itu banyak sembako yang mau saya sebarkan dari kawan-kawan saya bilang begitu. Terus saya suruh foto itu ngapain? Cuman terima satu saja ya, mohon maaf saya tidak terima. Sampai masuk, saya kasih semuanya nih, yang hadir berapa? 7 orang, 8 orang, saya bilang begitu. Ya, yang bawa mobil itu tadi. Saya kasih semua sembako satu-satu, nggak usah foto. Free dari saya bilang sampai begitu. Ya, jadi orang sekarang itu rata-rata apa ya? Untuk rounnya lebih, nah itu yang menampakkan diri. Jadi makanya kemudian mereka berbangga-bangga dengan bangunannya, dengan hartanya, dengan segala macamnya, dengan amalnya. Itu demikian pula. Wis sunatullah itu sudah. Ya. Kalau sunatullah itu satu kelaziman atau? Suatu kelaziman yang seharusnya tidak lazim, maka diatur oleh Allah lewat agama. Contoh. Mohon maaf ini, orang akan menganggap baik bacaan Quran. Sampai belajar baca Quran. Kemudian kan bagus ya. Akan tetapi kemudian Anda timbul ro'un. Apa? Menunjukkan amal Anda. Dengan cara apa? Pegang mic. Ya toh? Baca Quran. Mau zuhur, mau azan. Sekarang di PCI Blok E sana kan banyak orang yang sudah mulai pensiun. Jadi sudah mulai banyak rebutan untuk baca Quran sebelum waktunya sholat. Nah itu, ya tidak perlu demikian. Ya ro'un. Ya tidak bisa. Wong sudah dicatatkan dalil dia ro'un, tidak bisa. Hati sampai tetap ro'un. Apa yang ada? Sampai disuruh menyembunyikan amal, tetapi sampai pengen terang-terangan itu loh. Apa sampai pengen suara saya bagus atau bacaan saya lancar, ya kan? Pengen ditampil, kenapa sih mesti pengen ditampilkan? Perasaan-perasaan itu kan seperti membisiki terus kita beramal. Iya. Kayak mengatasinya seperti apa? Ta'awud surat 7 ayat 17. Kenapa jin setan perayangan ini menghadang kita dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Surat 7 ayat 17. Kemudian aku bertanya juga tentang masalah tadi
bagi para apa namanya ahli-ahli dulu kan seperti Muhammad, mereka direkam dalam suatu kasus itu bagaimana ya? Tidak ada. Tidak boleh. Iya, bukan tidak boleh, tetapi tidak ada. Kecenderungannya rohnya. Iya, rohnya pengen dikenal kan? Iya. Sehingga itu pun bacaannya salah. Jangan dibilang orang qiraat itu pinter loh ya. Salah, banyak salahnya. Ya, jadi kalau Anda katakan tahsin mesti hati-hati. Iya. Iya. Tidak. Berbeda itu. Ya, tetapi kalau suara saya ini kemudian saya ngaji ini direkam. Saya ngaji ya, bacaan Quran saya agar disebar luaskan, ya. Tetapi dari sisi baik kan itu kan baik, ya, dari sisi. Tetapi sisi yang lain bahwa saya ingin mendapatkan pundi-pundi. Ya. Nah, kalau tidak mendapatkan, kemudian untuk apa dia membaca itu agar orang tahu bahwa siapa. Kenapa tidak disamarkan saja? Bin Bas katakanlah begitu. Itu ada khusus bacaan murotalnya. Bin Bas. Ya, sampai sekarang sudah tersebar Bin Bas. Tetapi bacaannya sederhana sekali. Tidak seperti Muammar. Kalau di Indonesia ya. Kenapa? Banyak sekali yang salah. Itulah ro'un ini tidak nyala, mesti berhati-hati. Betul-betul berhati-hati. Karena dia syirik kecil, syirik asghar, tazkiyatun nufus. Oh ya. Kalau Al-Quran itu direkam, kemudian pusat-pusat dan saat ini iya, di seluruh dunia, iya, enggak formal seperti ini semuanya. iya. Nah, maka surat 6 ayat 119 sampai baca. Ya. Surat 6 ayat 116. 116. Iya, surat 6 ayat 116. Ya. Terutama kita sudah semakin sepuh ini rata-rata ingin menunjukkan eksistensi diri kita. Wong sugih misalkan begitu ya, masih itu berbahaya. Ya. Karena seperti kayu bakar. Coba, Fadal, silakan terjemahkan. Nah, surat 6 ayat 116. Tafadhol. Akhwat, ya, boleh. Oke, boleh. Silakan. Ya. Dan jika kamu menurut kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, saya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Nah itu, jadi jika kalian itu mengikuti kebanyakan orang banyak di muka bumi ini, niscaya kalian akan terfitnah. Ya, tersesat karena mengikuti mereka. Banyak temennya ya. Kan begitu. Padahal itulah yang berhati-hati saya dan Anda aman. Iya, monggo silakan. Sekarang ini contoh di seperti Iya, iya. itu mereka kan juga mensiarkan Islam. Iya. Iya, iya. Tidak dibenarkan. Seandainya dibenarkan, tentu sudah gambar Rasul itu sudah ada. Betul tidak? Padahal dalilnya lengkap. Sampai nanti silakan buka kitab Tauhid. Ya, kitab Tauhid itu tentang haramnya. Ya, nanti siksa yang amat berat bagi para perupa. Di situ aja di antaranya. Contoh saja, jangankan gitu yang sama-sama salaf.
Firanda, ya Ustadz Firanda, bahasa lama, katakan apa, tetap nggak boleh. Ya, walaupun mereka menyuarakan as-sunnah, bukan. Ro'un itu. Termasuk pada saat terjadinya kegiatan ibadah di Makkah atau di Mekah. Kemudian ada seseorang apakah perorangan atau lembaga atau institusi atau komunitas misalnya sebarluaskan dirinya. Tidak beda. Itu kan orang banyak siapa person individualnya? Nggak ada kan? Bukan, pada saat khutbah itu kan cuma khutbah kelihatan. Oh, khutbahnya. Oh tidak, berbeda itu Bapak. Ya, itu sangat berbeda. Kan tidak selalu. Perlu dikenal nanti gambar itu saja haram. Termasuk khutbah itu sudah haram. Makanya tidak diperkenankan. Ya, khutbah saja disebarkan boleh, audio visual, ya kan? Tetapi kalau sudah visualisasinya, maka tidak diperkenankan. Dalil lo ya, nanti Anda buka kitab tauhid. Termasuk, mohon maaf ini, Anda memajang gambar orang tua Anda. Ya, wah begitu masuk, wah sudah haram. Foto Anda menikah dengan istri, haram sudah. Bagaimana caranya? Simpan album. Kalau Anda pengen mengenang masa lampau, buka. Ini anak-anak kita masih kecil ya Maya. Tapi ada yang berpendapat ahli patung yang itu atau gimana? Enggak semua gambar. Gambar maupun pematung. Perupa dan rupaka. Bedakan itu. Lah termasuk itu diantaranya. Iya. Makanya kan di dalam Islam tidak ada televisi. Biasanya kan kalau yang digantung di rumah-rumah itu kan kalau yang nggak boleh itu kan binatang-binatang. Binatang dan orang. Yang makhluk hidup. Yang bernyawa. Kalau orang ini kan biasanya kalau nggak ini kan waduh itu terlalu pajangnya terlalu besar. Biasanya kan binatang-binatang yang lebih banyak di. Sama saja. Ada di surat apa sih? Kitab Tauhid. Iya. Ya, kitab bab 61 loh, itu loh. Bab 61. Mutafakun alaih. Pak, berarti yang di Arab Saudi misalnya. Raja-raja ini kan fotonya banyak di jalan-jalan itu gimana? Iya sama. Tidak diperkenankan. Hukumnya itu kita itu apa termasuk syirik atau apa? Berdasarkan itu engkau nanti akan disuruh oleh Allah meniupkan ruh ke dalam gambar-gambar yang kau ciptakan. Mana bisa kita? Hadisnya begitu. Muttafaqun alaih. Itu bagian dari kita. Makanya ketika saya mulai tahu begitu, mohon maaf ini, foto kami menikah, ayahanda saya, ngapit saya waktu menikah, turun, semuanya turun, saya bilang begitu sama istri saya. Istri saya juga begitu ya, turun. Kalau nggak gitu dibalik. Ya, fotonya dibalik kan tinggal kotaan saja, tak? Kalau ada istri yang senang foto itu Boleh, masukkan ke dalam album. Boleh, masukkan ke dalam album. Dan jangan disebar. Kalau sudah disebar bisa itu. Bisa menjadi ain. Iya. Ah, itu benar ya, itu tadi sudah ada di sana Bu ya, di dalam kitab tauhid, betul itu. Ya, betul. Makanya kalau sampai lihat itu gambar Rasul, itu kan wajahnya tidak ada ya. Nah, cahaya. Padahal itu tidak boleh sama sekali. Sosoknya saja tidak boleh. Padahal di dalam hadis itu sangat lengkap betul. Makanya saya setuju Quraisy Shihab itu mengatakan seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan itu bisa dengan jelas. Karena hadis itu menerangkan dengan jelas detail bagaimana wajah beliau. Akan tetapi Islam mengharamkan visualisasi daripada Rasulullah SAW. Begitu. Jangankan begitu, sandalnya saja, ya sandalnya saja
Sama-sama gambarnya sandal ini sampai habaib itu ditulisi untuk dijual. Katanya mengandung keberkahan sandalnya Rasul. Ya, jadi orang-orang yang model begini sampai mohon maaf ini rambutnya Rasul saja ada yang menyimpannya ya. Wah, seorang ustadz itu boleh dibilang begitu di Indonesia. Wis. Kabarnya di Turki ada apa namanya rambut Rasul segala macam. Iya. Tidak perlu. Biasa-biasa saja. Kan itu di museum. Iya. Ingin mengetahui bahwa orang-orang yang di sana gitu. Iya, museum, tetapi sebenarnya buat kita-kita jangan tidak perlu. Nek sendiri ya, Tidak perlu dilihat. ya tidak perlu melihat dan juga tidak perlu apa namanya untuk menyimpan hal yang demikian nanti akhirnya apa? Jadi keramat. Kalau di luar negeri tidak dikeramatkan, kalau di sini dikeramatkan, dihububi kemenyan. Ya. Nah ini, makanya kemudian muallifnya menuliskan di dalam surat Al-Fatir ayat 37, surat 35 ayat 37, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami Allah telah memanjangkan usiamu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dengan cara apa? Membaca Quran dan As-Sunnah. Ya, membaca Quran dan As-Sunnah. Pak, Iya. ada di aturan ini sahanya sangat sedikit sekali. Iya, betul. Qalilan. Sedikit itu dalam artian berapa persen dan berapa persen? Oh, tidak. Kira-kira ya sedikit sekali. Contoh ya, contoh. Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan itu masuk neraka. Kan gitu ya? Yang satu saja yang masuk surga. Yang satu ini dibagi tiga golongan. Surat Fatir sama suratnya ini sama dengan yang di dalam mu'alif 35 ayatnya 32. Ya. Jadi jangan sampai masuk yang 72. Surat 35 ayatnya 32. Yang pertama adalah zalimun li nafsi. Orang yang menganiaya dirinya sendiri. Yaitu apa? Banyak bid'ahnya. Banyak berbuat salahnya. Tetapi dia iman. Pakai tato itu dia menzalimi. Iya. Zalimun li nafsi. Ya. Zalimun li nafsi. Buat salah sahnya itu. Sah. Jika dia bertobat tetapi dia enjoy pakai tato tidak sah. Bedakan. Jadi selalu menolak tatonya permanen misalkan begitu ya. Dia harus menolak ini tidak boleh ya Allah. Jadi banyak-banyak dia bertaubat kepada Allah. Tetapi kalau dia enjoy saja karena menjadi kebiasaan maka tidak sah. Kan susah dihapusnya itu. Nah iya, makanya dia harus menolaknya di dalam kolbu. Ini saya salah masa lampau. Dan itu terus-terusan. Tiap kali sholat terus-terusan. Nah itu tanda-tandanya bertobat. Kalau tidak, maka dia enjoy saja, maka dia tidak sah salatnya. Pakai tato katanya disetrika, timbulnya Luka. Setrika. Kalau dia usaha yang untuk pakai disetrika segala macam. Nah, itu keliru. Tidak boleh menyakiti diri. Ada kan obatnya. Ya. Tapi makanya lumayan juga sih. Lalu kemudian golongan yang pertengahan. Dan yang satu itu ada yang golongan zalimun li nafsi itu juga bertingkat-tingkat. Golongan yang pertengahan juga bertingkat-tingkat. Nah, yang paling bagus adalah karena karunia-Nya Allah, maka ia berlaku lebih cepat, berbuat cepat untuk mengikuti sunnah. Itu pun atas karunia-Nya Allah. Kalau tidak, maka tidak. Susah. Ya. Jadi bergelimang seperti itu. Jadi jangan sampai saya dan Anda masuk kategori yang 72. Kalau sudah 72, sholat kita segala macam ya percuma. Karena kita dihukumi kafir, tidak ada iman walaupun sebesar biji zarro. Sudah kategori nggak ada iman. Iya, sudah murtad, sudah ridha. Walaupun tetap pakai bajunya baju
Islam tetap la ilaha illallah. Sudah termasuk tidak bisa Tidak bisa dia selama-lama berada di neraka. Finnari jahannam khalidina fiha abadan 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 la yamutu wala yahya. Kategori iman seperti saya itu nggak masuk. Sudah tidak masuk. Itu perasaan yang satu itu berpegangan terhadap salat tadi kan Pak? Iya, tetapi sebanyak berapa ia mengikuti sunnah? Zalimul li nafsi pertengahan atau secara cepat? Ya. Yang 72 ini kok sama sekali mereka ini tidak ikut. Nah, Tidak. Ya. Wong yang 73 ini, ya yang satu ini, di antaranya tadi yang saya sebutkan di akhir zaman tidak sholat. Kenapa? Kenapa tidak sholat? Karena dia tidak mengerti sama sekali. Bukan sholat itu, dia mengerti tidak. Apa itu sholat? Tidak tahu dia sama sekali. Itulah yang Allah maafkan. Beda dengan orang yang sudah tahu tetapi tidak mau sholat. Beda kan dulu ya. Jadi mereka tidak tahu. Islam ya. Islam. Bukan tidak melaksanakan, memang tidak tahu Bapak. Nanti akhir zaman itu tidak tahu. Itu ada di dalam akidah, syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah Ustadz Yasin. Atau memang para ulama pengajar dan sebagainya sudah tidak ada. Sudah tidak ada, maka dengan ilmu, mereka dengan ilmu. Ya, selama masih banyak ilmu, maka sedikit kejahilan. Tetapi sedikit ilmu, maka banyak jahil. Kaitannya dengan tadi yang direkam. Mungkin itu pertama itu kalau peristiwa yang terjadi di akhir zaman. Iya. Kalau tidak ada guru lagi, kalau masih dibuka orang Tidak bisa. Karena dalil mesti ada usul sudah dihilangkan. niatnya memang seperti itu. Iya, niatnya tidak bisa. Surat 19 ayat 59. Itu jelas itu. Kemudian bagi kita yang mendengarkannya, Nah, sampai sekarang masih masa-masa. Mohon maaf ini ya, mohon maaf ini. Anda boleh membandingkan ketaatan orang tua Anda atau kakek kita dengan diri kita, bisa? Jauh sangat. Kakek kita ini, mohon maaf ini, ayah saya sajalah. Ya, jam 10, jam setengah 10, berhenti dia sudah. Kerja apapun tinggalkan. Tuhan. Waduh. Pak kok berhenti? Belum ada. Nuruti dunia, enggak selesai-selesai. Nah. Ya tak? Tuhan. Sampai zuhur. Zuhur, istirahat sebentar. Baru lagi. Asar. Wes, enggak mau ditinggal. Sampai ketemu maghrib, sampai ketemu isya. Baru istirahat. Kita, duniawinya yang jalan. Itulah beda kita. Ya, saya menyaksikan beda. Walau makanya tadi, itu kan orang tua dulu banyak ibadah. Walaupun mereka banyak bid'ahnya begitu ya. Banyak ibadah, tetapi banyak ibadah, ahlul ibadah, bukan ahlul ilmi dia. Makanya pengikut sunnah di At-Taubah sudah ada judulnya yang sudah kita tahu. Dengan mengikuti sunnah itu lebih baik daripada memperbanyak amal. Karena pakai ilmu. Tetapi mengikuti sunnah, ya, dan memperbanyak amal itu lebih baik, gitu. Ya. maksudnya salat-salat yang sunnah-sunnah itu Bukan itu, bukan. Jadi misalkan Anda apapun, iya perilaku sunnah, ya apapun itu, ya. Nah inilah terlebih masuki hadis pertama. Fadol, silakan itu hadis pertama dari Abu Hurairah dari fotokopian itu. dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
telah memberi kesempatan kepada seseorang yang dipanjangkan usianya sampai 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Iya, 60 tahun. Wah, ini tambah lagi. Anda dapat bonus lagi. Ya. Sampai mohon maaf ini berdasarkan surat 36 surat Yasin ayat 68, kalau orang sudah sepuh akan kembali seperti bayi lagi kan? Itu mohon maaf ini, kalau dia berbuat baik dia dapat pahala, kalau dia berbuat buruk maka tidak berdosa. Dulu enak toh? Kalau dia muslim saja. Jadi kalau dia berbuat baik, contoh Usia 60 ini ya. plus ini artinya walaupun 60 sudah pekun, belum 60 sudah pekun, ya. Kan ada yang lupa kemana-mana ini ya. Kalau dia istighfar, dia dapat pahala. Kemudian dia mohon maaf ini, mukul orang segala macam, ya ngambil miliknya orang yang bukan haknya dia, tidak berdosa, wong pekun. Ya, kalau sudah diberi itu, sudah. Allah memaafkan. Maafus sudah. Apalagi, mohon maaf ini, ada kawan kita yang ayahnya usia 98, 96, ya tak? Waduh, keberkahan. Saya membimbing haji, itu ada yang usianya 103. Masya Allah. Ya? Kecuali syirik mungkin, Pak. Kecuali syirik. Oh enggak. Syirik itu pun walaupun sama saja, walaupun namanya pekun, dia sudah tidak tahu apa yang dia kerjakan. Masya Allah. Tapi syaratnya pikun ya. Lah iya kan pekun. Tapi biasanya kan yang itu dia tuh nggak mau ini, kalau dikasih tahu tuh dia nggak mau. Iya, iya, maka jalan saja. Iya, ya. Jadi kesimpulannya, bila mana manusia ini Iya, sedang normal, iya betul. maka Allah kasih dispensasi. Iya betul. Contoh saja, Anda dan saya kena stroke tapi naudzubillah ya. Anda kena stroke. Orang sakit sensitivitasnya tinggi. Ya sensinya tinggi. Lalu Anda dan saya tetap melakukan sholat. Pahalanya dengan orang yang dalam keadaan sehat, ketaatannya itu lebih kuat daripada pahalanya lebih besar daripada orang yang sakit. Kenapa? Karena dia masih bersyukur dengan itu, berguguran dosa-dosanya. Meyakini demikian. Semua dosa yang pernah lakukan berguguran. Berguguran karena apa? Dari sakitnya saja itu sudah berguguran. Kalau dia sakitnya ikhlas, Lu mesti ikhlas, nggak mungkin orang nggak ikhlas, wong tetap diterima ya tak? Bahkan dia mengeluh, aduh, kok bukan ya Allah saya, aduh saja, tetap Allah turun. Asal dia muslim, asal dia beriman, beres. Tapi dia misalnya ada kecil kan, pada besar. Iya, kecil saja sudah banyaknya begitu, Bapak ya, seperti buih di lautan, apalagi yang besar. Ya, bukankah gunung itu terdiri dari tumpukan pasir? Kemudian kalau dia bagi wanita di usia seperti itu 60 ke atas, itu kan apakah dia bagi muslimah itu diwajibkan juga pakai kerudung? Wah, sampai buka di surat 24, surat An-Nur ayat 60. Ya? Ah. Termasuk yang sudah tidak main. Iya, menopause ya. Sampai baca itu surat 24 ayat 60. Kan artinya dalam sholat, ketika sholat itu kan ada pengecualian. Iya. Jadi dalam arti juga nilai orang yang sakit itu kalau dia beribadah itu tidak berkurang dengan orang sehat. Betul. Bahkan dia berlebih karena dia berguguran, karena dia bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. dalam keadaan sakit. Iya, dalam keadaan sakit. Ketaatannya. Walaupun mohon maaf ini ya, pampersnya nggak akan diganti. Ya kan? Masih ada kotoran. Nggak apa? Salat nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa lah. Coba, mohon maaf ini ya. Saya dan Anda, mohon maaf ini, saya ini ngalami sendiri dari arti saya yang saya diberikan oleh Allah bahwa ada orang tua saya yang sakit stroke begitu. Mohon maaf ini, ketika itu saya masih down. Masih ekonomi saya jauh lah. Saya masih keliling.
Ibu saya itu pakai pampers. Sehari gantinya itu cuman 2 kali. Itu pun yang nanggung kakak-kakak saya itu mengeluh. Ganti pampers tok lho, biayanya berapa? Apalagi kalau tiap kencing aku kencing, ganti bagaimana kira-kira? Itu masih mengeluh. Saya mengalami sendiri. Jadi kalau sudah pagi saya ini memandikan beliau, ya, kotoran beliau segala macam, kulitnya sampai mengelupas. Saya tangisi. Padahal mohon maaf ini, seandainya Anda kaya, Anda tinggal, sampai mengasih berapa, apakah anak sampai juga akan ganti tiap kali Anda kencing, ganti walaupun mereka kaya? Belum. Tidak, jaminan saya tidak. Karena itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh segala. Walaupun ada apa namanya baby sister ibaratnya tetap tidak bisa. Sekaya apapun Anda. Sunatullah. Makanya Allah kemudian tadi yang kata Pak, menggugurkan banyak dosa-dosa itu. Karena apa? Uzur syar'inya. Uzur syar'i. Ketika peristiwa bom Bali, katakanlah begitu, kami ditangkap, hanya tuduhan saja itu. Itu pun ditelanjangi, Pak. Bukan pakai cawat, telanjang total sudah. Bagaimana sholatnya ditutupi, soalnya pakai tangan saja sudah semampunya. Air nggak bisa, berdiri tok. Itu ada seminggu tidak bisa duduk, bagaimana bisa duduk? Wong berdiri temboknya itu mepet badan. Nggak bisa duduk sama sekali. Nggak tahu berapa hari, siang malam sudah tahu. Iya. Kalau seandainya orang sakit itu dirawat, Iya. tapi jadi anak, Iya. apa ada pembatasan? Oh, ini bukan mobilnya, ini, nah, karena berlainan jenis. Secara hukum agama memang tidak diperkenankan kalau bukan mahramnya. Ya. Akan tetapi ada uzur syar'i, maka bebas. Contoh, istri Anda jatuh. Yang menolong orang lain, laki-laki lain yang bukan mahramnya, bisa saja kan? Boleh dalam keadaan darurat. Nah, itu namanya darurat. Maka diperkenankan. Wes, dia kan bukan mahram saya, deh. Nah, tidak bisa demikian. Ya, darurat itu berbeda. Contoh, ada akhwat yang biasanya pakai kerudung total, pakai cadar segala macam. Rumahnya kebakar, dia lagi pakai tank topan yang keluar. Apakah dia membuka auratnya? Ya tidak, wong terpaksa darurat. Weh, ibu itu kayak gitu biasanya kan begitu. Nggak nolong waktu kebakarannya, nggak malah ngomong begitu. Iya. 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 Iya, darurat. Masa darurat? Darurat. Ya. Siapapun. Makanya kemudian anaknya yang bisa itu, makanya kemudian berdasarkan surat 17. Dalilnya surat 17 ayatnya 23. Ya. Jika keduanya atau salah satu di antara keduanya itu menjadi tanggunganmu secara total, maka engkau tidak diperkenankan untuk mengucapkan dalam bahasa Arabnya situ apalagi membentaknya, dan perlakukan mereka dengan sangat baik. Itu sudah jelas. Jadi semakin sepuh, makanya saya bilang sama istri saya, anaknya melawan, lapangkan dada, maafkan dia. Usianya belum 40. Nanti kalau sudah usia 40, sudah dia merasakan anaknya sudah besar, baru dia akan merasakan, wis tak tenang. Mohonkan pengampunan kepada Allah. Jangan sampai engkau melaknati surat
46 ayat 17. Tadi kan 15 ya, 17 jangan sampai melaknati. Sangat diperlakukan sangat buruk, ya kan? Iya, nggak boleh. Dia itu surat 46 ayat 17. Kamu anak durhaka itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Jadi memang sabar itu sudah. Itu bagi yang usia 40 tahun itu bagi orang yang keluarga. Apakah yang belum keluarga? Ada dalilnya ya. Berkeluarga atau tidak, usia 40 itu sudah merupakan batas dia taubat, Bapak. Ya, batas. Makanya harus ditambahin. Iya. 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 Iya, harus pakai itu saja, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Makanya saya bilang bahwa kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang penggalah. Kan betul ya? Itu seperti itu. Jadi kita yang dulu segala macam, mohon maaf ini waktu bayi ya dah, diganti popoknya ya, dicuci segala macam. Dulu kan tidak ada pampers toh. Berapa kali pun tidak apa-apa orang tua kita. Ikhlas. Tapi begitu kita yang sudah sepuh, mohon maaf, nyebokinya itu kadang-kadang pakai kaki. Ya, ibu saya kalau saya tinggal ke Surabaya selama rata-rata 2 minggu, 2 minggu itu tidak ada yang memandikan, diseko katanya orang Jawa, cuma diwaslapi. Begitu ada saya suruh mandi, ayo saya angkat mandi. Contohnya begitu, ya beda memang perlakuannya. Dan saya mengetahuinya setelah saya belajar agama. Saya baru belajar agama, waduh, ibu saya sampai minta maaf kepada saya bilang, tidak, saya yang minta maaf, bukan ibu. Woi, saya bilang, ayah saya juga demikian. Setelah tahu, makanya saya dan Anda ngajari anak agama. Dan saya ini ngajari Anda, kesebutannya sebagai pengajar. Tetapi saya ngajari anak saya, Masya Allah, susahnya bukan main. Kalau kita dulu pernah kepada orang tua kita, ya katakanlah di dalam Al-Quran memang menyebut itu juga tidak boleh, ini untuk berdendam dan sebagainya, kemudian meninggal, tobat kita kepada orang tua apa? Ampunkan, minta ampunkan dia, selesai, dan kenang segala kebaikannya. Kita kenang segala keburukan kita, ya, mohon kita ampun kepada Allah. Maka Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Seperti begitu. Ya, banyak-banyaklah sudah. Usia 6. Ya, jadi seperti tadi itu enggak apa-apa. Mari saya baca hadis yang selanjutnya tadi, Bukhari, nomor hadisnya 6419. Ya. Lalu dari Ibnu Abbas, silakan agak sedikit panjang. Al-Bukhari juga itu. Hadis yang selanjutnya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, coba sampean pakai itu. Mic-nya coba. Enggak tengah. Bisa mencoba. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Umar mengajak aku ke sebuah diskusi yang diikuti oleh orang-orang yang pernah mengikuti perang Badar.
yang terdiri dari orang tua, Iya, terus. yang terdiri dari orang tua, seakan-akan saya disejajarkan dengan mereka. Kemudian ada seseorang yang bertanya, kenapa pemuda ini dimasukkan dalam kelompok kita? Padahal kita juga mempunyai anak sebaya dengannya. Umar menjawab, itu pendapat kalian. Pada suatu hari, Umar memanggil saya dan saya datang bersama-sama dengan para sahabat. Dan saya tahu bahwa Umar memanggil saya pada hari itu adalah untuk menunjukkan kelebihan saya kepada mereka. Kemudian Umar berkata, apakah pendapat kalian terhadap firman Allah yang berbunyi, "Idza jaa nasrullahi wal fath"? Salah seorang di antara mereka menjawab, kami diperintahkan untuk memuji dan memohon ampunan kepada Allah apabila kita mendapat pertolongan dan kemenangan. Para sahabat yang lain terdiam. Kemudian Umar bertanya lagi kepada saya, apakah pendapat kamu juga seperti itu, wahai Ibnu Abbas? Saya menjawab, tidak. Umar bertanya lagi, lalu bagaimana pendapatmu? Saya menjawab, Allah memberikan kepada Rasulullah SAW bahwa ayat itu merupakan isyarat debatnya kewafatan beliau, yaitu Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apakah telah datang apabila telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, itu adalah tanda dekatnya ajalmu wahai Muhammad. Maka sucikanlah dengan memuji Tuhan dan mohonkanlah ampunan kepadanya, karena dialah zat yang maha penerima taubat. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, saya tidak mengetahui kandungan ayat yang melebihi apa yang kamu katakan. Hadis riwayat Bukhari. Iya, nomor hadisnya 4970. Artinya, kalau saya dan Anda sudah mulai dekat itu, maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sejak itu, mohon maaf, hanya sekitar 3 bulan ya, Rasulullah SAW wafat, itu mengganti rukuk dan sujudnya dengan bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim atau wa atubu ilaik. Itu hanya 3 bulan toh. Yang mengetahui ini adalah Umar, lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar sejak itu menangis. Ini selalu saya bawakan, hadis ini selalu saya bawakan ketika dulu ya, ketika saya masih menjadi pembimbing haji pada saat di Arafah. Ada khutbah. Padahal setelah saya mengerti sunnah, maka tidak ada lagi saya ikutkan untuk khutbah. Ya, tidak lagi saya ikutkan khutbah. Karena apa? Cukup dinamiroh saja. Jadi begitu sudah zuhur sama asar digabung, maka kami mengadakan zikir sudah sendiri-sendiri. Tetapi di maktab-maktab yang lain tetap masih mengadakan khutbah, berada di maktabnya masing-masing. Ya, tapi dulu itu saya kerjakan dan itu saya menghafal betul dalil-dalil ini. Ya, sampai sering saya bacakan ini sambil menaikkan apa Rasulullah SAW terakhir. Nah ini
Maka Anda mengenal di dalam sifat salat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma rabbighfirli, itu adalah kalimat terakhir yang beliau pakai pada saat rukuk dan sujud di 3 bulan terakhir itu. Kalau kita dari sekarang nggak apa-apa, Pak. Oh, kalau sekarang Anda dan saya boleh bebas. Itu ya, bebas sekali. Ya. Ya. Kalau yang kebiasaan dulu subhanallah rabbiyal azim, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, cuman tambahin dengan Rabbighfirli wa atubu ilai. Kalau sudah di atas 40. Iya. Ya, ada lagi pertanyaan. Ya, itu ada di Riyadhus Shalihin semuanya. Di dalam surat An-Nur ini dikatakan bahwa Iya, silakan. Surat An-Nur 60 ya. Yang 60 ini perempuan tua yang tidak haid boleh menanggalkan Baca sampai baca lengkap supaya sampai tenang. Kalau sampai baca ujungnya doang. Iya, di sini. Ya, sampai baca coba lengkap pakai itu coba ya. Ayo. Jadi maksudnya dan para wanita tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung, pasti kalau tidak haid Iya. yang tidak menikah lagi mungkin, maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar. Pakaian luar lo ya. Pakaian luar. Iya, pakaian luar. Itu udah lo ya. Pakaian luar. Nanti saya terangkan pakaian luar. Terus. Pakaian luar. Iya. Mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dengan maksud tidak untuk, ya itu. Kemudian apa? Jika dia memelihara kehormatannya tetap berjilbab segala macam, maka itu lebih baik. Artinya usia 55 sudah menopause, ya tak? Itu masih kelihatan jos markojos jika yang melihat lelakinya usia 80. Betul tidak? betul. Anak usia 80 lihat usia 18 yang kira-kira wes gak apa. Nah itu. Kemudian pakaian luarnya yang kayak apa? Kita jilbabnya nggak pakai jilbab, itu misalkan jilbabnya ditanggalkan. Pakaian luar. Jilbabnya tetap. Ini luar nggak jilbabnya? Tidak kan? Pakaian luar. Artinya pakaian luarnya itu gamis bagian luarnya. Padahal gamisnya dulu para syahidah ya itu adalah double, sudah lengan panjang segala macam, kemudian pakai sampean tahu yang Saudi yang pakai coklat itu ya bagi imam-imam itu ya. Nah itu kan itu sampean tinggalkan masih ada gamisnya enggak? Lah ya masih itulah. Berlapis-lapis toh. Nah itu yang sampean. Bukan kemudian dasteran, pendekan keluar itu saya sudah. Bukan itu. Dengan tidak berniat untuk. Nah itu kan tadi. Ada penekanannya itu yang harus ada. Ya. Bukan saya pikir ya kita pakai daster gitu. Bukan sampai di rumah melihat untuk suaminya, untuk mahramnya boleh. Sampai pakai bikinian saja boleh. Sering lihat ibu tetangganya pakai daster di luar. Itu baik, maka pandanganmu yang ya. Gimana kalau kabel kelihatan juga. Lah ya. Mubadir. Itulah ya, makanya terus hindari dengan pandang. Makanya laki-laki itu, laki dan perempuan kalau jalan hendaknya seperti orang lagi cari uang, wis begitu saja. Iya, cari uang hilang, wis. Ya. Sabar. Ya, itu sudah sabar saya dan Anda ya. Nah, ada lagi pertanyaan ya. Jadi dilihatnya di sana. Ya, terus dari Aisyah. Silakan. Ya, ini cukup panjang juga ya dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata sesudah turun ayat tidak jalannya sebuah wafat. Dalam saat ini beliau membaca Subhanallah Rabbana wa bihamdi Allahumma firli. Maha suci engkau wahai
Tuhan kami dengan memuji-Mu. Ya Allah, ampunilah saya. Muttafaq alaihi. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang lain, Aisyah berkata, Rasulullah Subhanahu wa taala sebelum meninggal dunia memperbanyak bacaan Subhanallah, Allahumma Rabbana wa bihamdi, Allahumma firli di dalam ruku dan sujud untuk memenuhi perintah Al-Quran. Dikatakan dalam riwayat Muslim, Rasulullah sebelum meninggal memperbanyak bacaan Subhana Rabbiyal Subhana wa bihamdika astagfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Engkau ya Allah, saya mohon ampun dan bertobat kepadamu. Kemudian Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah pengertian dari bacaanmu? Beliau menjawab, saya diberi tanda tentang umatku. Bila saya melihat tanda itu, maka saya membaca kalimat Idza jaa nasrullahi wal fath sampai akhir surat. Dalam riwayat Muslim yang lain disebut bahwa Rasulullah Subhanahu wa taala senantiasa memperbanyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperbanyak bacaan Allahumma astagfirullah wa atubu ilaih. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau sekarang memperbanyak bacaan subhanallahu wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih? Beliau menjawab, Tuhan telah memberitahu bahwa bila saya melihat tanda tentang umatku, maka saya memperbanyak bacaan subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Dan aku benar-benar telah melihat tanda itu, yaitu dengan turunnya surat yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, yaitu dengan dibukanya kota Makkah dan kamu melihat manusia itu masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Ya, ini hadis rawahul Bukhari, nomor hadisnya 794 dan 4967. Jadi 794 Bukhari ya, dan 4967. Muslim 483 dalam kurung 218 dan 284 dalam kurung 220. Ini Muslim. Jadi saya dan Anda berdasarkan hadis ini, saya dan Anda kalau sudah mulai tanda-tanda, sudah mulai sepuh, keluar uban ya, usia 40 itu ya, maka saya dan Anda disunnahkan untuk memperbanyak itu istighfar dan taubat. Kenapa demikian? Karena di dalam riwayat yang lain sesungguhnya seseorang itu melakukan amalan sebagaimana yang dilakukan penghuni surga. Maka surga itu sehingga kehidupannya dengan surga itu tinggal sejengkal. Lalu kemudian ia berbuat dengan amalan ahli neraka, maka masuklah ia ke dalam neraka. Dan ada orang itu yang sepanjang hayatnya melakukan perbuatan ahli surga, ahli neraka, lalu sehingga dia jarak antara neraka dengan dirinya tinggal sejengkal. Lalu kemudian dia berbuat ahli surga, maka ia masuk ke dalam surga. Ya, itu rawahul Bukhari, nomor hadisnya 3208. 3332, 6594 dan 7454. Muslim nomor hadisnya 2643, Abu Dawud 4708, Tirmizi
2137 sampai 2138. Ibnu Majah 76. Jadi endingnya, mohon maaf ini, saya dan Anda ini kan tidak tahu kapan meninggalnya toh. Maka mari saya dan Anda endingnya kita mohon kepada Allah senantiasa istiqomah menapaki jalannya surga. Jangan sampai nanti seperti ini, jalan neraka di ujung-ujungnya, maka saya dan Anda bisa masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi endingnya di sana ini sudah dekat. Iya. Contoh, saya nanti tobatnya kalau sudah pensiun. Ya enggak apa-apa kalau diberi Allah usia panjang pensiun dan mendekat toh. Kan gitu ya. Tapi begitu sudah pensiun enggak mau mendekat tambah susah. Ya, itu yang berat. Jangan tahu nyampe atau tidak. Nah, itu yang ya. Nah, ini yang berat ya. Makanya kemudian saya dan Anda ayo meniti sunnah. Maka saya pernah bilang kepada Anda, jangan Anda mengikuti saya. Gitu ya, jangan Anda taklid kepada saya, tetapi taklid kepada dalil. Karena saya sendiri manusia yang banyak salah. Jangan ikuti saya, tetapi ikuti dalil. Ini saya benar. Jangan pendapat. Kalau pendapat bisa A, bisa B, bisa C, macam-macam, susah. Kembali kepada dalil. Ya Alhamdulillah, sejak kemarin itu kita sudah pakai dalil kan belum selesai ya. Yang kemarin sampai belum selesai, ini mau diganti lagi dengan judulnya, ya sudah tidak apa-apa. Ya beda. Dan itu dalil, mana nomor hadisnya harus disebutkan. Tidak boleh sembarangan, jadi sudah ditahrij. Ya, jangan kemudian pendapat. Selama ini saya ngaji pendapat. Baik itu di mana-mana saya ngaji pendapat, tidak ngaji dalil. Hanya di 2 masjid itulah saya mengaji dalil. Ya, mengaji dalil. Ada pertanyaan? Kurang 2 menit. Ya. Nah, ini dalil ini perlu diketahui. Jadi Rasulullah SAW melihat tanda-tanda itu pada umatnya, langsung dia baca idza jaa nasrullahi wal fath. Makanya ketika sholat maghrib, ya sholat maghrib, kalau Anda di dalam sifat sholat Nabi, Rasulullah pada rakaat pertama, itu pada akhir-akhir ya, membaca Al-Kafirun. Pada rakaat kedua membaca idza jaa nasrullahi wal fath, surat An-Nasr. Kenapa demikian? Karena beliau menganggap bahwa Al-Kafirun ini adalah ayat-ayat tauhid yang memisahkan antara orang yang bertauhid dengan orang yang kafir. Maka selalu beliau baca. Lalu kemudian surat An-Nasr mengingatkan diri beliau sendiri mau menjelang wafat. Ya, nah itu. Maka jangan heran jika kawan-kawan kita ketika sholat maghrib itu baca 2 surat ini. Boleh. Saya dulu memarahi ustadz saya waktu di Surabaya, ustadz dari Madura gitu ya, guru ngaji saya. Ustadz Musyafa. Ya. Kalau sudah maghrib, kita yang sebagai makmum kafirun. Sudah refleks gitu ya. Habis begitu, idza jaa, ya surat An-Nasr, mesti begitu. Selalu beliau. Baru tahunya setelah saya ngaji begini, ya. Baru tahu nih. Dulunya saya menghina beliau, wis, enggak ada yang dia hafal, tak bagaimana? Begitu. Ya. Apanya? Saya sudah bertanya, cuma jawabannya, ya wis begini saja. Kalau dulu kan enggak ya, wis daerah oh yai insya Allah selamat, begitu toh. Ya, padahal enggak selalu, enggak harus begitu. Enggak ada jaminan begitu ya. Sampai di sini kurang lebihnya. Badal. Iya. Iya. Boleh. Hadis dalam sifat salat Nabi, ya. Orang itu baca Al-Ikhlas beberapa kali, terus ditanyakan kepada Rasul, ya Rasul orang itu kok surat Al-Ikhlas terus. Kemudian ditanya, kamu kenapa surat Al-Ikhlas? Saya cinta pada surat. Allah lebih cinta kepada engkau. Nah, begitu ya.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.